Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netrakala, kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kini Maya sedang berdiri di atas pasir, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Tidak usah khawatir, Simbah, ucap Maya saat mendengar suara Simbah. Kini dia mengedarkan pandangannya, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Pantai itu benar-benar sepi. Maya berjongkok mencoba mengambil pasir dengan tangannya. Jelas dia bisa merasakan butiran pasir yang menggesek kulit telapak tangannya. Dah, seketika Maya menoleh. Jauh di depannya kini dia melihat sebuah pertarungan. Buru-buru dia melangkah, kaget dengan apa yang dia lihat. Bima sedang berdiri dengan satu sosok cantik dan di hadapannya ada sosok Romo Sengkono, Banaspati, serta Pak Arif yang tergeletak tidak sadarkan diri. Menarik nafas dalam-dalam, Maya sudah berada di amben gubuk Simbah. Nafasnya memburu, sesekali dia melihat Bima yang tengah menikmati pertarungannya dengan Romo Sengkono. Mbah, ucap Maya lirih, matanya mulai memanas. Itu tugasmu menjaga saudaramu, biar tidak salah jalan, ucap Simbah yang langsung bangkit dan kembali melihat Bima bertarung dengan Kromo Sengkono. Maaf Mbah, saya harus gimana? Ucap Maya saat sudah berada di samping Simbah. Kamu nanti akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Simbah tidak bisa memberitahu semua. Darah yang ada di dalam dirimu dan Bima itu bisa membuat tentram, tapi juga bisa membuat celaka, ujar Simbah. Maya terdiam. Dia memikirkan apa yang barusan dia lihat. Apa ini ada hubungannya dengan demit yang membuat Panji celaka, Mbah? Tanya Maya yang masih saja menatap Simbah. Semua ada hubungannya. Sengaja kamu aku ajak ke sini biar cucu perempuanku bisa menjaga saudaranya, ucap Simbah yang langsung saja menghilang dari pandangan Maya. Tersentak, Maya hanya bisa menghela nafas. Sedari awal memang dia sudah curiga. Semenjak pertemuannya dengan Simbah setahun lalu, pasti ada sesuatu yang memang berkaitan antara dirinya dan Bima. Bima sudah terlihat kelelahan, nafasnya mulai tersegal-segal. Sudah sampai batasmu, nak, ucap Kromo Sengkono menyeringai. Bima tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan dari sosok penjaganya begitu hebat. Yang Bima sadari, makhluk itu belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya. Kita istirahat dulu, jangan terlalu memaksakan diri, kata Kromo Sengkono yang sudah memudarkan energinya. Tunggu, aku masih bisa bertarung. Brak, Bima tersungkur. Ia merasa badannya begitu letih, sehingga Kromo Sengkono langsung berpindah ke samping Bima dan membawanya ke amben yang ada di depan gubuk Simbah. Bima kenapa? Tanya Maya panik saat melihat Kromo Sengkono merebahkan tubuh Bima di amben. Dia terlalu memaksakan diri, energinya habis terkuras, jawab Kromo Sengkono. Sekarang, coba sembuhkan saudaramu, nak, ucap Simbah yang sudah ada di samping Maya. Kaget, Maya menjerit kecil. Dia belum terbiasa dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba seperti itu. Gimana caranya, Mbah? Kata Maya sambil melihat ke arah Simbah. Seperti yang kuajarkan tadi. Terus tenagamu dialirkan ke Bima. Mengerti, Maya segera berjalan dan duduk bersila di samping Bima. Ia buru-buru menutup mata dan mencoba mengalirkan energinya. Kebanyakan, Duk. Jangan nafsu, tegur Simbah saat melihat Bima menggelepar. Yang tenang, biar mengalir sendiri. Kamu sedang menyembuhkan sukma, bukan raga. Jangan sampai malah tenagamu merusak sukmanya Bima. Mengangguk kali ini Maya menghela nafas berkali-kali. Dia memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan Bima
sekaligus juga melepaskan semua emosi yang ada di dalam batinnya. Kini terlihat aliran energi dari Maya merambat ke arah tubuh Bima. Perlahan energi tersebut seperti tersedot masuk ke dalam tubuh Bima. Simba yang melihat itu hanya tersenyum, sedang Kromo Sengkono menggelengkan kepalanya, takjub dengan kemampuan Maya yang langsung bisa belajar dengan cepat. Darah sang raja memang hebat, ujar Kromo Sengkono. Ingat pesanku nak, jaga saudaramu. Terdengar suara Simba, berbarengan dengan perasaan seperti tertarik ke belakang, mengerjap. Maya sudah berada di kamar Bima. Astaga Bim, ucap Maya yang langsung merangkak ke arah saudaranya. Kini Maya melihat dengan jelas tubuh Bima terbaring ke belakang dengan posisi kaki masih bersila, serta darah yang keluar dari mulutnya. Buru-buru Maya mencoba membenarkan posisi Bima dan mengelap darah yang hampir sudah mengering. Menengok ke arah jam, ternyata sudah hampir subuh. Bima terbangun, badannya begitu sakit dan pegel-pegel. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Astaga, ucap Bima yang langsung bangkit berdiri. Dirinya benar-benar lelap sekali tertidur. Terakhir dia ingat kalau masih ada di depan gubuk milik Simba. Keluar dari kamar, Bima tidak mendapati seorang pun. Suasana rumah budenya terlihat begitu sepi. Merasa di rumah sendirian, Bima segera pergi ke kamar mandi, berniat untuk membersihkan dirinya. Baru saja Bima melangkah. Sudah bangun Bim? Ucap Maya yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Loh, kirain sekolah mbak, ngapain kamu di rumah? Tanya Bima keheranan. Males, capek rasanya, apalagi semalam badanmu demam. Ya udah sekalian aja libur buat nemenin kamu. Buruan mandi, ada yang ingin kubicarakan. Bude kemana mbak? Tanya Bima saat sudah duduk di taman belakang. Lagi ada acara di luar sama temennya Bim. Kenapa mbak? Sekali lagi Bima bertanya saat melihat ekspresi dari saudaranya itu, seakan sedang memikirkan sesuatu. Aku hanya berpikir, bagaimana kalau aku mencoba untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji? Bima terdiam, mengambil rokok yang ada di kantung celananya dan mulai membakar satu batang. Bagaimana caranya? Tanya Bima bersamaan dengan kepulan asap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya. Dia masih belum paham dengan bagaimana cara Maya bisa mengecek keadaan Panji, karena kemarin saja saat mereka di sana tidak melihat apapun. Saat berada di gubuk Simba, waktu kau sedang bertarung dengan Kromo Sengkono, Simba mengajariku bagaimana cara untuk melihat niatan buruk seseorang, kata Maya. Bima tertegun. Kembali dia memikirkan perkataan Maya. Di sisi lain, dia setuju dengan usulan Maya, tapi di sisi lain dia juga khawatir. Entahlah mbak, sebenarnya aku setuju dengan usulanmu, tapi aku juga khawatir dengan apa yang pernah aku lihat dan kurasakan saat bertemu dengan makhluk itu. Sedang aku sendiri juga masih belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan cempaka kuning, ucap Bima sambil mengangkat tangan kanannya dan memperhatikan dengan seksama. Maya diam, berpikir. Bener, kita masih terlalu muda. Lebih baik kita lihat dulu semuanya, kata Maya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi aku juga penasaran dengan kemampuanmu mbak, kata Bima tersenyum jahil. Maksudnya? Ujar Maya. Kini perasaannya mulai tidak tenang. Dia tahu persis ekspresi dari Bima jika sudah seperti itu. Nah, idemu bisa kita coba. Toh kita juga mau membantu Panji kan? Maya mendecakkan lidahnya. Dia paham dengan maksud Bima. Sedikit menyesal memang awalnya dia hanya ingin mencoba, namun sekarang justru malah seperti menguji kekuatan yang dimilikinya. Tenang mbak, kita punya teman yang bisa kita andalkan, ucap Bima tersenyum saat melihat Kromo Sengkono sudah muncul di hadapannya. Mereka diam cukup lama, sama halnya seperti seorang anak remaja lainnya. Kadang mereka masih mengikuti nafsu secara terburu-buru, bahkan sampai tidak memikirkan resiko yang akan mereka terima. Namun di balik itu semua, Bima dan Maya hanya ingin membantu teman mereka yang sedang terkena musibah. Lalu bagaimana denganmu Bim, cempaka kuning? Tambah Maya saat melihat alis mata Bima terangkat. Sekilas Bima melihat ke arah Kromo Sengkono, mencoba mencari jawaban. Ada waktunya
Ketika kamu membutuhkan cempaka kuning, sekarang tinggal niatanmu. Cempaka kuning itu bukan hanya sekedar pusaka, ucap Kromo Sengkono. Bima termenung. Dia berpikir, mengingat-ingat kejadian saat dimana cempaka kuning masuk dan mengendalikannya. Wadah, ujar Bima lirik. Seketika Kromo Sengkono tersenyum. Maksudmu, Bim? Tanya Maya kebingungan. Kini dia memalingkan kepalanya ke arah Bima dan Kromo Sengkono bergantian. Cempaka kuning selalu muncul di saat aku sedang terjepit. 2 kali dia menggunakan tubuhku. Pertama saat bertemu Kediswari, dan yang kedua saat berhadapan dengan Dewi. Dan kalau memang benar, berarti yang harus kulakukan adalah memperkuat diriku dan juga membuat hubungan atau koneksi dengan cempaka kuning. Begitu kan? Jelas Bima bersemangat. Kromo Sengkono mengangguk dan tersenyum. Sekarang apa efeknya ketika aku harus berlatih denganmu setiap hari? Tanya Bima kepada Kromo Sengkono. Tidak hanya perkara belajar kanuragan, itu hanya sebagian. Niat, ketetapan hati, nafsumu. Bima terdiam kali ini. Otaknya berputar cepat. Memori kecil tiba-tiba saja mencuat ke atas permukaan ingatannya. Teringat dengan ucapan Pak Arif kalau semua tergantung dengan Bima. Jika dia berniat atau melakukan sesuatu yang buruk, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu Maya hanya diam dan terus memperhatikan. Dia masih menerka-nerka apa yang sedang saudaranya itu pikirkan. Sudah paham, ujar Kromo Sengkono. Sampun, ucap Bima, bersamaan dengan sosok Kromo Sengkono yang menghilang. Bim, tanya Maya pelan. Sekarang aku paham, Mbak. Cempaka kuning akan muncul jika aku sebagai wadahnya sudah siap dan mampu untuk menampung energinya. Terang Bima. Tunggu, apa maksudmu dengan wadah? Bisa saja nanti justru dia yang malah mengendalikan dirimu seutuhnya, kata Maya sedikit panik. Bima terdiam. Ia memejamkan matanya. Tidak, Mbak, bukan seperti itu. Berbeda dengan Kediswari saat mencoba menguasaimu. Sukmaku tidak keluar. Dia masih tetap di tempatnya. Kupikir karena energi kami yang sudah menyatu satu sama lain. Dan jika teoriku ini benar, maka semua ini masih ada hubungannya dengan darah sang raja. Jelas Bima. Maya terpana. Dia tidak mengira kalau Bima bisa berpikir sejauh itu. Teringat dengan wejangan Simba, Maya hanya tersenyum dan mengangguk. Berniat mulai saat ini, dia akan lebih memperhatikan Bima. Siap-siap, Mbak. Setelah ini kita pergi ke rumah Panji. Beruntung kalau kita bertemu dengan orang tuanya, kata Bima yang mulai beranjak meninggalkan tempat duduknya. Sedangkan Maya masih terdiam, mencoba meyakinkan hatinya kalau apa yang akan dilakukannya tidak akan membuat masalah baru. Sudah siap? Tanya Bima yang sudah nangkring di atas motor miliknya. Enggak. Aku aja yang depan, Bim. Aku masih mau hidup lama, protes Maya. Dia masih trauma dengan cara Bima mengemudikan sepeda motor. Udah ayo, kalau kamu yang bawa bisa besok pagi kita baru sampai di tempat Panji, kata Bima yang mulai menstarter kendaraan yang dinaikinya. Maya hanya pasrah. Berkali-kali dia menghela nafas dalam-dalam. Sepanjang perjalanan Maya hanya terdiam. Hatinya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Sungguh sangat gila. Bima mengendarai motornya dengan kecepatan di luar nalar. Satu hal yang Maya ingat-ingat, dia harus memberitahu Sekar untuk segera menjual motor sport yang dibelikan untuk Bima, agar tidak ada korban lain selain dirinya. Turun, Mbak, ujar Bima 20 menit kemudian. Kenapa sih mau kamu? Besok kalau udah ngerasain pindah tempat bareng Kromo Sengkono, jadi gak kaget, Mbak, kekeh Bima saat mendapati wajah Maya yang memucat. Belum lagi lututnya yang gemeteran. Kalau rencana kita gagal setelah diboncengin kamu dan aku mendapat trauma psikologis, lihat saja Bim, obat penenang yang kamu minum tidak akan pernah manjur, geram Maya. Mendengar itu justru malah Bima tertawa dan langsung saja berjalan ke arah gerbang rumah Panji. Maya segera mengejar Bima yang sudah masuk ke dalam pekarangan rumah. Bim, tunggu, panggil Maya. Bima segera berhenti dan membalikkan badannya. Saat sudah di dalam, jika nanti kita tidak bertemu dengan orang tua Panji, aku butuh foto mereka. Dan ingat, jangan sekalipun mengeluarkan energimu di sini, paham? Ucap Maya. Yang kedua aku paham, Mbak, tapi buat apa foto dari orang tua Panji?
Tanya Bima mengerutkan alisnya. Dia bingung dengan permintaan aneh Maya. Aku bisa mengecek dari mana saja, asal sudah tahu nama dan wajah dari orang yang ingin aku lihat. Dan aku tidak mau melakukannya di sini. Tersenyum Bima hanya mengangguk, mengerti dan langsung saja berpaling, melanjutkan berjalan ke arah teras rumah. Assalamualaikum. Lama Bima mengetuk dan mengucapkan salam, tapi sepertinya sedang tidak ada orang di rumah Panji. Kau tahu Mbak, bagaimana kalau Panji sudah masuk sekolah? Ucap Bima nyengir merasa bersalah. Astaga, bego kamu Bim, ujar Maya kesal, dan langsung saja duduk di salah satu bangku yang ada di sana. Sudah 1 jam lebih mereka menunggu hingga Bima melihat ada sebuah mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumah. Sepertinya itu mereka Mbak, ucap Bima yang sudah berdiri dari duduknya. Benar saja kini mereka melihat keluarga Panji tengah keluar dari mobil bersama satu orang yang belum pernah Bima lihat. Bim, sudah lama? Tanya Akbar sambil menyalami Bima. Enggak Pak, barusan datang, jawab Bima. Sejenak Bima memperhatikan ke arah Panji. Entah kenapa dia melihat ada kekosongan di sorot mata temannya itu. Ya sudah, ayo masuk dulu, giring Akbar yang diikuti oleh Bima dan yang lainnya. Gimana kondisimu Ci? Tanya Bima saat sudah duduk di ruang tamu. Kini Panji terlihat berbeda, tatapannya kosong, bahkan hampir seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Bima tidak berani mengecek keadaan Panji, menggunakan kemampuannya. Selain peringatan dari Maya, kini laki-laki dengan pakaian serba hitam itu terus memperhatikan Bima dan Maya bergantian. Kenalin Bim, ini Ki Suratno yang akan mengobati Panji, terang Akbar. Bima hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Ki Suratno. Memangnya Panji kenapa Pak? Tanya Bima pura-pura. Dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak apa yang sedang ingin dilakukan oleh keluarga Panji. Ya mungkin kamu gak bakal percaya Bim. Sudah beberapa waktu Panji seperti ini, dibawa berobat ke dokter tidak ada perubahan. Sekarang kami coba berobat ke alternatif, kata Ki Suratno. Saat ini Panji sedang terkena guna-guna. Guna-guna? Emang siapa yang sudah ngelakuin itu Pak? Kata Bima mengerutkan dahinya. Di sebelahnya Maya terus saja terdiam dan melihat ke arah Panji. Sesekali dia melirik ke arah Akbar dan Ki Suratno. Entah Bim, Bapak juga tidak tahu, ucap Akbar dengan nada getir. Terus ngobatinya gimana? Tanya Bima. Terus saja dia menggali informasi, tidak menjawab. Kini Akbar justru melihat ke arah Ki Suratno. Nanti ada semacam ritual yang harus dilakukan. Demit yang ada di tubuh Panji harus segera dihilangkan, jawab Ki Suratno. Sebaiknya kita siapkan sekarang Pak, lanjutnya sambil berpaling ke arah Pak Akbar. Bima, kata Akbar, kalau boleh saya mau nemenin Panji Pak, ucap Bima memotong ucapan Akbar. Maya langsung saja menolehkan kepalanya ke arah Bima. Ingin sekali dia menjitak kepala bocah ingusan itu. Akbar terlihat bingung dengan permintaan Bima. Sudah, biarkan mereka ikut Pak, asal tidak mengganggu proses ritual yang sedang saya lakukan nantinya, ucap Ki Suratno menjawab kebingungan Akbar. Setelah itu mereka menyiapkan beberapa perlengkapan yang ditempatkan di ruang keluarga, seperti kasur untuk tempat berbaring Panji, serta beberapa kembang, kopi, air putih, kemenyan dan dupa. Bima yang melihat itu sedikit geram. Setahu dirinya, justru syarat-syarat yang digunakan malah bisa mengundang sosok lainnya. Kini Panji diminta untuk tiduran. Ki Suratno juga sudah duduk bersila serta membakar kemenyan dan dupa di depannya. Beberapa menit berlalu semua nampak normal, hingga tiba-tiba saja tubuh Bima sedikit tersentak. Ada sesuatu yang hadir. Nafas Bima mulai terasa sesak dan putus-putus. Hidungnya seketika membaui air laut dan garam yang begitu pekat. Tenang Bim, bisik Maya yang sudah memegangi lengan Bima. Suasana ruang keluarga Panji sudah berubah. Udara yang awalnya terasa hangat kini berganti menjadi hembusan angin tipis yang dingin. Tepat di depan mereka, Bima melihat lagi sosok yang pernah ditemuinya saat Panji kesurupan di sekolah. Makhluk hitam berbulu dengan mata merah serta memiliki 8 tangan dan gigi yang mencuat tidak beraturan. Kini dengan jelas Bima bisa mendengar nafas dari sosok yang ada di depannya. Giginya saling bergemeletak. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bima meremang dengan hebat.
Bahkan dia merasakan pegangan tangan Maya yang menguat. Sosok demit itu kini terus saja memandang Ki Suratno yang masih duduk bersila dan membaca mantra. Hingga tiba-tiba saja sosok itu seperti tersenyum dan ya, gelas kopi dan air putih yang ada di atas nampan seketika pecah. Seolah ada orang yang menaruh petasan di dalamnya. Bocah kemarin sore mau main-main, Geram sosok itu. Bima sudah bersiap jika tiba-tiba saja sosok itu menyerang. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan kemampuannya. Namun sepertinya sosok itu hanya tertarik dengan Ki Suratno yang kini sudah mengangkat sebuah keris. Sosok itu masih terus saja memandangi Ki Suratno. Sesekali kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri hingga teriak Ki Suratno. Kejadian itu terjadi begitu cepat, tidak ada yang bisa mencegah. Bima yang melihat itu syok dan matanya membulat. Ki Suratno tiba-tiba saja menghujamkan keris yang dipegang ke arah betis miliknya. Panik, Pak Akbar langsung saja menghambur ke arah Ki Suratno. Sedang Bu Eni yang dari tadi dia melihat, kini hanya bisa berucap istighfar berulang kali. bocah goblok. Setelah ini sukmamu jadi milik Nyai. Ucap sosok demit itu sambil tertawa keras. Bim, bantuin bapak, kata Akbar panik. Tersadar, Bima langsung beranjak dan membantu Pak Akbar membawa Ki Suratno ke dalam mobil miliknya. Bima, tolong jaga Panji sebentar ya. Bapak sama ibu bawa Ki Suratno ke rumah sakit, ucap Eni ketakutan. Bima hanya mengangguk. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah. Di sana Bima mendapati Maya masih berdiri diam melihat Panji dan sosok demit yang ada di depannya. Bima sudah bersiap jika harus bertarung dengan sosok itu. Namun entah kenapa justru demit itu hanya tersenyum dan seketika menghilang dari pandangan. Dibarengi dengan Panji yang mulai terbangun. Lah, apaan nih? Ucap Panji kebingungan saat melihat sekitarnya. Kerjaan kamu ya Bim, tuduh Panji saat melihat Bima tengah berdiri tidak jauh darinya. Bima berpaling melihat ekspresi dari sepupunya yang kini terlihat keheranan dengan mulut setengah terbuka. Kamu aja mbak yang cerita, ucap Bima yang langsung saja berjalan ke arah teras. Kamu beneran gak inget Ci? Tanya Maya saat mereka sudah duduk di teras depan. Panji menggeleng. Seingatku tadi bapak sama ibu ngajak pergi berobat. Terus pas udah sampai di suatu rumah, ada bapak-bapak yang keluar pakai pakaian serba hitam. Nah habis itu kami disuguhi minum. Setelahnya aku ngantuk dan gak inget apa-apa, jelas Panji. Sirep, kata Bima singkat. Jadi aku gak bisa sembuh ya Mai? Tanya Panji dengan tatapan sendu mengabaikan ucapan Bima. Kayaknya sih enggak Ji, sambar Bima. Mendengar itu Panji terlihat lemas dan matanya mulai memerah. Bim, tegur Maya. Sedang Bima hanya nyengir merasa bersalah. Sudahlah Ji, paling tidak kamu masih hidup walau dengan muka penuh burik, kata Bima enteng. Sekali lagi ngomong, ku buat mukamu penuh dengan luka codet Bim, geram Maya yang kesal dengan ucapan sepupunya itu. Mampus, ucap Panji senang. Sejenak Bima menatap Panji. Sedetik kemudian keduanya nyengir dan tertawa terbahak-bahak. Masing-masing membayangkan bentuk codet yang akan dibuat Maya di muka Bima. Maya yang melihat itu hanya menghela nafas. Tangannya spontan bergerak memegangi pelipisnya yang tidak terasa sakit. Kedua bayi ini benar-benar ajaib, batin Maya. Dapur di mana Ci? Tanya Maya setelah beberapa saat. Di kamar, jawab Bima dan Panji bersamaan. Saling tatap kembali mereka tertawa. Sedang Maya yang kesal langsung saja beranjak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Maya tidak berniat ke dapur. Dia hanya ingin memastikan ke dalam rumah Panji. Siapa tahu bisa menemukan petunjuk lainnya. Lama banget mbak, tanya Bima saat mendapati Maya berjalan ke arah mereka, membawa nampan dengan 3 gelas minuman. Ke toilet tadi, setelah orang tuamu pulang. Kita balik ya Ci, takut dicariin, kata Maya yang sudah berpaling menghadap Panji. Iya Mai, jawab Panji menganggukkan kepalanya. Gimana mbak? Tanya Bima saat mereka berdua tengah duduk di taman belakang setelah makan malam di rumah Bude Yanti. Gimana apanya? Tanya Maya balik, walau sebetulnya dia paham apa yang dimaksudkan oleh Bima. Ya kalau pesuruhnya aja begitu kuat, gimana dengan tuanya mbak? Justru sekarang aku benar-benar khawatir kalau kita melangkah terlalu jauh. Maya menghela nafas panjang. Tadi aku juga sempat berpikir seperti itu, tapi aku juga ingat walau fisikku tidak terluka,
Tapi terjerat dengan mereka sungguh sangat menyiksa, ujar Maya. Sekarang lihat Mbak, apa yang sudah terjadi dengan Ki Suratno. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kita punya teman yang hebat, Bim? Gila Maya. Dia sudah tahu semua resiko yang akan terjadi. Tapi dengan kejadian yang tadi dia lihat, justru dirinya malah merasa harus membantu Panji. Bima terdiam, kembali meyakinkan batinnya. Kalau kita mau mencoba kemampuanku, sebaiknya nanti setelah bapak dan ibu sudah pergi tidur, ujar Maya yang langsung beranjak meninggalkan Bima. Sudah siap Mbak? Tanya Bima. Kini mereka berdua tengah duduk bersila di kamar Bima. Beberapa jam sebelumnya Bima mengukuhkan hatinya. Bahkan dia sampai memanggil Kromo Sengkono untuk meminta pendapat. Tapi bukannya merasa lebih baik. Justru Bima kesal karena sosok penjaganya itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bima. Sudah, jika nanti aku masuk terlalu jauh, segera bangunkan ya Bim, ucap Maya. Bima hanya mengangguk. Kalau tidak kuat jangan dipaksa. Kamu sudah tahu resikonya, geram Kromo Sengkono yang tiba-tiba saja sudah berdiri di ujung kamar Bima. Sontak keduanya menoleh dan tersenyum. Maya mulai memejamkan matanya, mengatur nafas senatural mungkin. Pikirannya terfokus dengan Panji. Dia ingin melihat kilasan apa yang sudah dilakukan oleh laki-laki itu. Udara tiba-tiba saja menjadi dingin. Terasa seperti ada yang menaruh es di kulit Maya yang terus saja menjalar dari kaki hingga kepala. Perlahan dia bisa merasakan dan melihat rumah Panji walau masih terlihat kabur. Maya terus saja berkonsentrasi hingga kini Maya tengah berdiri di sisi samping ranjang Panji. Dia melihat laki-laki itu tengah meringkuk dengan badan menggigil. Sesaat tidak terjadi apa-apa, hingga masuklah Eni yang tengah berbicara kalau dia mau pergi keluar. Adegan berganti, Panji beranjak menuju pintu, langkahnya terlihat sempoyongan. Saat membuka pintu, dia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya warna gelap. Maya memperhatikan wanita itu. Ada semacam asap hitam keluar yang terus saja menguar dari atas kepalanya. Adegan berganti lagi, kini Panji meringkuk ketakutan. Dia melihat sosok hitam besar berbulu tengah menatapnya dari arah jendela hingga ada suara gemerincing tapak kuda. Seketika tubuh Maya merinding dengan hebat. Walau dia tahu ini bukan kejadian saat ini, tapi nafasnya tetap memburu. Jantungnya berdebar dengan kuat. Pintu kamar milik Panji terbuka tiba-tiba dengan suara keras. Kini Maya benar-benar ketakutan. Dia dengan jelas melihat sosok wanita anggun dengan kebaya berwarna kuning dan selendang diselampirkan di kedua tangannya. Brak! Tiba-tiba saja Maya terpental saat melihat mata sosok wanita itu. Tersadar Maya sudah berada di tempat yang tidak dikenalinya. Banyak pohon-pohon jati besar yang tumbuh di sekitarnya. Mengedarkan pandangan, Maya melihat di depannya ada sebuah rumah kayu kecil. Melangkah perlahan dia menuju ke tempat tersebut, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk ke sana. Belum juga sampai, kini dia mendapati ada seorang wanita yang tengah buru-buru berjalan ke arah gubuk itu. Maya benar-benar curiga dengan wanita yang ada di depannya. Buru-buru dia melangkah lebih dekat. Kini wanita itu tengah mengetuk pintu gubuk dan keluar seorang perempuan tua yang sudah setengah bungkuk. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Sudah dapat syaratnya, ucap perempuan tua dengan suara serak. Sampun Nyi. Ya sudah, ayo masuk, ujar perempuan tua itu sambil masuk ke dalam rumah. Maya mengikuti, perasaannya tidak menentu, kecurigaannya semakin besar. Berpikir kalau wanita-wanita ini pasti ada hubungannya dengan kondisi Panji saat ini. Sekarang, ini lakumu, tinggal pergi ke sisi laut sana. Malam Sabtu Legi, paham? Ucap suara perempuan itu. Jantung Maya berdetak lebih keras. Kepanikan muncul di dalam dirinya saat melihat wanita muda yang duduk bersimpuh di depannya adalah wanita yang sama yang dia lihat saat Panji tengah membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba saja Maya merasa ada yang menarik tubuhnya. Membuka mata, dia melihat kepanikan tergambar jelas di wajah Bima. Badan Maya penuh dengan keringat. Ada apa, Bim? Tanya Maya penasaran saat melihat Bima tiba-tiba saja beranjak dan keluar dari kamar. Menghela nafas, Maya mencoba mengembalikan kesadarannya dan segera menyusul Bima yang sudah berdiri di taman belakang. Bim, ada apa? Ucap Maya lirih takut membangunkan orang tuanya. Ada yang datang, Mbak, ucap Bima. Namun baru kali ini dia melihat ada nada getir yang muncul dari ucapan Bima.
Biasanya Bima selalu cuek saat ada sosok demit yang hadir di sekitarnya. Benar saja, baru beberapa detik Bima terdiam. Kini mereka mendengar sayup-sayup suara gemerencing tapak kuda. "Apa itu, Bim?" ucap Maya ketakutan. Bima hanya menggeleng. Suara itu semakin kencang sampai mereka menoleh ke arah pintu utama. Di sanalah suara itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Kini dengan jelas Bima mendengar suara pintu yang terjeblak terbuka dengan keras. Satu sosok yang membuat dirinya merasa gentar tengah berjalan anggun. Sosok perempuan dengan baju kebaya berwarna kuning dengan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya. Tidak ada senyum dari wanita itu. Walau wajahnya terlihat datar, tapi tatapannya benar-benar menghunus. Bahkan sosok Romo Sengkono yang sedari tadi ada di dekat Bima kini sudah pergi entah kemana. Sosok itu kini sudah berdiri di depan Bima dan Maya. Lama dia memandangi mereka berdua. "Anak ganteng, anak perempuan yang cantik. Aku kan sudah memberitahu sama kalian berdua, jangan ikut-ikut apa yang bukan menjadi urusanmu," ucapnya sambil tersenyum. Bukan senyum lembut, tapi senyum penuh dengan ancaman. Bima dan Maya terdiam. Mereka benar-benar tidak bisa berkutik sama sekali. Tangan kanan Bima mulai terasa panas. Seketika sosok itu melihat ke arah tangan kanan Bima. Dia tersenyum dan berkata, "Barang yang ada di tanganmu belum tentu bisa menjamin keselamatan keluargamu. Aku kasih pilihan, biarkan mereka jadi peliharaanku, apa aku buat berantakan tempatmu," ujar wanita tersebut masih dengan senyum yang mengerikan. "Siapa kamu?" ucap Bima gagap. Entah dari mana keberanian itu muncul di dalam dirinya. "Tidak penting aku siapa. Sekali lagi aku beritahu anak ganteng, aku masih melihat darah yang mengalir di badanmu. Makanya aku tidak sembarangan mengambil nyawamu seperti manusia yang tadi siang ikut campur dengan urusanku," jawab wanita itu yang langsung saja menghilang dan meninggalkan bau bunga sedap malam yang begitu pekat. Seketika tubuh Bima melemas. Dia tahu apa yang dimaksud dengan ucapan demit yang ada di depannya saat ini. Sedang Maya sudah merosot terduduk di lantai. Dia benar-benar ketakutan sekarang. "Bim, mau kemana?" tanya Maya saat melihat Bima berjalan menjauh darinya. "Sebentar," hanya itu yang Bima ucapkan. Beberapa saat Maya menunggu memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas dan berdetak jantungnya. "Mbak," panggil Bima yang sudah ada di samping Maya. Membuka mata, Maya mendapati Bima tengah jongkok di sampingnya dan memegangi handphone miliknya. "Kenapa?" tanya Maya khawatir. Tidak menjawab, Bima hanya menyerahkan handphone miliknya. "Bim, Ki Suratno meninggal barusan. Dia lari dari bangsal dan menabrakkan dirinya ke mobil yang tengah melaju kencang di jalanan." Mata Maya membulat seketika saat membaca pesan teks yang dikirimkan oleh Panji. "Bim," ucap Maya saat tengah berdiri di samping Bima. Kini mereka berdua tengah berada di taman belakang rumah Budianti. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai salah langkah," lanjut Maya saat mendapati Bima masih terdiam menikmati sebatang rokok miliknya. Maya tahu Bima tengah memikirkan ancaman dari sosok demit wanita itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.